Di sini saya Celsia Kresta akan membagikan opini saya tentang workplace privacy. Kasus yang pertama, saya akan membahas jika saya menjadi seorang HRD, saya menemukan karyawan saya membuka situs porno atau melihat situs porno tetapi memakai HP pribadi dan data pribadi pada jam istirahat. Nah, di sini saya sebagai seorang HRD akan menegurnya karena sudah melanggar attitude di perusahaan saya. Tetapi hal ini juga menjadi privasi seseorang tersebut. Dan saya akan memberikan sanksi karena hal ini dapat meresahkan para karyawan lain. Sanksi yang saya berikan mungkin dia pemotongan gaji tetapi tidak sepenuhnya dipotong. Nah, untuk kasus yang kedua yaitu saya menemukan karyawan saya melakukan retur dan manipulasi order untuk memenuhi target akhir bulan di perusahaan. Saya sebagai HRD akan memberikan sanksi pertama untuk karyawan saya dan akan mengevaluasi hal apa yang menjadi alasan sehingga karyawan saya tidak bisa memenuhi target akhir bulan. Bentuk sanksi yang saya berikan adalah pemotongan gaji karena hal ini sudah menjadi kerugian bagi perusahaan. Dan saya akan melakukan evaluasi kepada seluruh karyawan saya. Saya akan mendengarkan keluh kesah setiap karyawan saya, apa yang menjadi tantangan karyawan saya supaya dapat memenuhi target akhir bulan. Terima kasih. Opini selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu opini mengenai performance appraisal di aplikasi Karyawan. Nah, Karyawan ini merupakan sebuah aplikasi manajemen HR berbasis web untuk membantu pekerja dalam meminimalisir administrasi di sebuah perusahaan dan sumber daya manusia. Dengan aplikasi ini, karyawan dan pemilik usaha dapat bekerja sama secara langsung menggunakan gadget. Jadi bisa dilakukan secara online. Nah, keuntungannya dapat mengetahui secara otomatis absensi setiap karyawan dan permohonan izin, lalu dapat otomatis dengan menghitung upah lembur setiap perusahaan, terus untuk permohonan cuti dan pergantian shift. Semua dengan cara otomatis, dan aplikasi ini juga berfokus untuk pengembangan sumber daya manusia dan perekrutan karyawan baru di sebuah perusahaan. Aplikasi ini berbayar 15.000 per bulan dan semuanya dilakukan secara otomatis menggunakan aplikasi ini. Terima kasih. Review selanjutnya, saya akan mereview aplikasi Microsoft DevOps. Di judulnya yaitu Review Choose the Best Tools to Help Organization Build Better Solution. Nah, ini dilakukan secara training. Training ini dilakukan sepanjang 30 menit. Untuk mengikuti training DevOps ini bisa langsung dengan cara di Microsoft 365. DevOps ini digunakan perusahaan untuk mengatasi biaya, solusi, dan strategi agar perusahaan berkembang lebih baik lagi dan meminimalisir administrasi di sebuah perusahaan tersebut. Aplikasi ini juga menawarkan beberapa perangkat lunak, jadi kita dapat memilih perangkat lunak apa yang dibutuhkan untuk kasus perusahaan yang kita miliki. Nah, aplikasi ini juga secara otomatis membantu pekerjaan antara tim di sebuah perusahaan. Dan aplikasi ini tidak berbayar dan dapat dilakukan secara otomatis. Terima kasih. Terus yang terakhir yaitu mengenai fenomena WFH. Fenomena ini sangat mempengaruhi sumber daya manusia. Karena dengan adanya WFH, karyawan harus dapat mengembangkan dan menyesuaikan diri untuk lebih mempelajari aplikasi, perkembangan, dan secara otomatis harus mengikuti perkembangan di aplikasi yang sudah diberikan
untuk melakukan pekerjaan di sebuah perusahaan. Nah, dengan menggunakan aplikasi, para pengusaha juga dapat secara langsung mengetahui kinerja karyawan secara otomatis. Dengan menggunakan aplikasi yang sudah saya jelaskan di awal tadi, dapat menghitung upah secara otomatis, upah lembur secara otomatis, jam kerja secara otomatis. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa aplikasi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi karyawan di sini juga harus bekerja seperti biasanya karena dapat langsung secara otomatis diketahui oleh pengusaha. Terima kasih.